Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Akuntansi, akan menyelesaikan UAS dengan mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan topik akuntansi keperlakuan pada pelanggaran modal. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri beserta teman rekan-rekan kelompok saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Hairunisa. Selanjutnya ada Ila Karmila. Selanjutnya ada Widya Sulasmi, Lulu Muarafa, dan Hairunisa. Sebelum itu, terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah pada mata kuliah akuntansi keperlakuan ini, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rigal MSI, ada Ibu Andi Ulfaisha Yusuf SPD MAK, dan ada Ibu Ambarwati Akib SAK MAK. Nah, sebelum dimulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dari kami kelompok 5 dapat menyelesaikan UAS pada kesempatan kali ini. Serta salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada sang revolusioner kita, Nabiullah SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam Islam seperti pada saat ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya, yaitu Saudari Lulu Muarafa, untuk memaparkan materi yang pertama. Kepada Saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganggaran modal. Apa yang dimaksud dengan penganggaran modal? Nah, penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aktiva tetap. Hal ini melibatkan perbandingan penerimaan kas yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang dengan arus kas keluar yang secara umum terjadi pada saat investasi. Selanjutnya ada tahap proses penyusunan penganggaran modal. Yang pertama itu adalah goal setting stage atau tahap penetapan tujuan. Nah, pada konsep ini perilaku utama yang dapat mempengaruhi fase penetapan sasaran pada proses perencanaan adalah partisipasi, coverage, dan komitmen. Yang kedua itu ada tahap implementasi. Pada tahap implementasi ini, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan objektif dan strategi organisasi dan untuk memotivasi secara positif orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Terus tahapan yang terakhir yaitu adalah tahap pengandalian dan penelitian kerja. Pada tahap ini, anggaran yang diimplementasikan akan berfungsi sebagai unsur kunci dalam sistem pengandalian. Anggaran tersebut akan menjadi tolak ukur bagi kinerja aktual dan akan menjadi dasar penilaian bagi manajemen by inspection. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Lulu Muarafa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Faktor keperilakuan setelah pemilihan teknik memerlukan identifikasi proyek yang potensial, ramalan atau estimasi arus kas untuk masing-masing proyek, penggunaan teknik analisis, pemilihan keputusan, dan implementasi atau proses yang nampaknya mudah. Next.
Selanjutnya itu adapun konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Eh, Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi oleh Saudari Widya. Untuk materi selanjutnya, yaitu masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, akan dipaparkan oleh Saudari Ila Karmila. Padanya saya Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Contoh masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia, yaitu ketika keputusan anggaran diperkirakan dapat memprediksi manajemen proyek individu tertentu, orang tersebut mungkin saja meninggalkan organisasi atau ditransfer dan digantikan dengan orang yang berbeda, sehingga dapat berdampak pada akurasi estimasi data. Dan juga secara umum diketahui bahwa seorang belajar dari waktu ke waktu karena mereka mengerjakan prosedur tertentu, sehingga perubahan kesuksesan dari proyek waktu yang lama harus dimasukkan ke dalam akun pada prediksi data keputusan dengan mempertimbangkan kemajuan kinerja dari anggota yang terlibat dalam proyek, sering disebut dengan kurva pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Ila Karmila. Untuk selanjutnya, materi perilaku mencari resiko dan menghindari resiko, serta saran-saran perbaikan perilaku manusia terhadap penyusunan anggaran modal, akan dijelaskan oleh Saudari Hairunis. Kepadanya disilahkan. Jadi, individu bereaksi secara berbeda terhadap resiko. Beberapa orang mati pengambilan keputusan yang berisiko dan berada dalam situasi yang berisiko, sementara yang lain mencoba untuk menghindari hal-hal tersebut. Next. Nah, di sini selanjutnya materi saran-saran perbaikan perilaku manusia terhadap penyusunan anggaran modal. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama menyadari faktor keperilakuan mereka, dan yang kedua adalah kesadaran dan tindakan terlibat dalam penyusunan anggaran modal. Menyadari faktor keperilakuan mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal, perlu menyadari faktor-faktor keperilakuan yang dapat memengaruhi keputusan. Sedangkan kesadaran dan tindakan terlibat dalam penyusunan anggaran modal dan manajemen proyek harus menyadari faktor-faktor keperilakuan dan pengambilan tindakan aktif untuk memastikan bahwa keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor keperilakuan yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak optimal. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari kami selaku kelompok 5 untuk materi dengan topik akuntansi keperlakuan pada penganggaran modal. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sebelum saya tutup, izinkan saya selaku moderator untuk menyimpulkan hasil dari pemaparan kami. Jadi, penganggaran modal adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam aktiva tetap. Hal ini melibatkan perbandingan penerimaan kas yang mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang dengan arus kas keluar yang secara umum terjadi pada saat investasi. Dan proses penganggaran modal mendasarkan pada prinsip aksioma, dan adapun prinsip lainnya yang menyatakan bahwa nilai waktu uang, di mana uang yang diterima hari ini lebih berharga dari uang yang diterima di masa depan, sedangkan prinsip yang lainnya adalah menyatakan bahwa kondisi persaingan pasar sehingga menjadi alasan mengapa perusahaan sulit mendapatkan proyek dengan laba yang luar biasa. Mungkin itu sedikit pemaparan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang lainnya, dan terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.